Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya hari ini kita dapat mengikuti kembali kajian Ramadan. Nah, yang ke-25 rasanya Ramadan alhamdulillah. Tidak lupa kita ucapkan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama kerabat, sahabat hingga akhir zaman. Okay. Baiklah, tema hari ini kita berjudul Sholat Idul Fitri yang akan dibawakan oleh Ustadz Nasrullah SPDE. Kepada Ustadz Nasrullah, ulun persilakan. Yang lainnya juga buka kameranya. Terima kasih. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati dan muliakan Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru, yang kita hormati dan muliakan seluruh Ustadz dan Ustadzah dan PTK di lingkungan SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, dan yang Ustadz sayangi seluruh peserta didik SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dapat bersama-sama melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, khususnya ini masih di bulan yang mulia, yang mana amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Amalan sunnah dihitung seperti sama dengan amalan wajib, apalagi amalan mahabbah lainnya yang nilainya tentu besar yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Apalagi ini di akhir sepertiga terakhir bulan Ramadan, yang mana Allah menjanjikan adanya satu malam yang mulia, yang luar biasa dahsyatnya. Allah memberikan kelebihan malam tersebut, yang mudah-mudahan kita tidak lewatkan kesempatan pada tahun ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ustadz diberikan materi yaitu tentang sholat Idul Fitri. Nah, sholat Idul Fitri ini merupakan satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, di dalam hukum syar'i, sholat Idul Fitri ini termasuk sunnah muakkad. Sunnah muakkad, sunnah yang hampir menyamai derajat wajib. Nah, jadi secara urutan, setelah wajib, fardu, itu urutannya sunnah muakkad. Nah, jadi sangat dianjurkan, dan kesempatannya tentu jangan sampai kita lewatkan, karena hanya sholat Idul Fitri itu satu kali dalam setahun. Nah, jadi jangan sampai kita karena kebiasaan, misalnya di bulan Ramadan bangunnya kesiangan, setelah sahur tidur lagi. Nah, jangan sampai nanti di di hari raya Idul Fitri kebiasaan itu juga dilakukan, setelah terbangun untuk sholat subuh ternyata tidur lagi dan kesiangan tidak sempat mengikuti sholat Idul Fitri. Kemudian untuk sholat Idul Fitri ini biasanya
dilakukan di beberapa tempat. Yang disunahkan itu bisa dilakukan di masjid, ataupun di musola, ataupun juga di tanah lapang. Nah, di tanah lapang yang bisa menampung orang dalam jumlah yang banyak. Nah, itu karena kesempatan kita bisa berkumpul dengan para jamaah yang lain. Nah, makanya biasanya orang berbondong-bondong untuk bisa melaksanakan sholat Idul Fitri ini. Jadi salah satu kesempatan juga kita silaturahmi dengan sanak keluarga juga tetangga sekitar kita. Kemudian di hari raya sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, nah ada beberapa sunnah yang bisa kita juga lakukan. Nah, yang juga kita lakukan. Jadi sebelum masuk sholat Idul Fitri ada amalan-amalan sunnah lainnya. Nah, jadi ketika kita nanti bangun di pagi hari, di hari raya Idul Fitri, kita sering mendengar orang banyak mengumandangkan takbir. Nah, mengumandangkan takbir sebagai rasa syukur kita atas dilaluinya, atas rasa kita bisa melawan hawa nafsu kita selama 1 bulan penuh untuk tidak melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat. Kita terbebas dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan bisa melawan hawa nafsu kita dari nafsu makan dan minum dan juga hal-hal yang sifatnya membatalkan puasa kita. Jadi mudah-mudahan di hari raya Idul Fitri kita dalam keadaan fitrah sebagaimana bayi yang baru terlahir ke dunia. Sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, di antara kesunahan yang bisa kita lakukan yaitu adalah mandi dan menyucikan diri. Nah, ini merupakan sunnah Rasulullah sebagaimana hadis Nabi, karena Rasulullah SAW yaghtasilu yaumal fitri wa yaumal adha. Nah, jadi hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha itu disunahkan untuk mandi sebagai rasa syukur kita dipinta, disunahkan untuk menyucikan diri kita dengan cara mandi. Dan biasanya kalaunya dulu Ustadz waktu kecil, nah diumpamakan ketika kada mau mandi, nah karena bebuntut, bebuntut sama seperti kera. Nah, takut air, nah, takut mandi. Nah, jadi mudah-mudahan kesunahan ini bisa kita lakukan. Nah, arti sunnah itu kan kalau kita kerjakan, kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Nah, salah satunya mandi, kemudian juga tentunya berwudu, sebagaimana yang sudah dianjurkan Rasulullah. Kemudian sebelum pergi ke masjid ataupun tadi ke musala ataupun ke lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, kita juga disunahkan memakai pakaian terbaik dan wewangian. Nah, jadi memakai pakaian terbaik ini bukan berarti selalu baru lah. Nah, selalu baru. Jadi bisa saja pakaian yang lama tapi masih bagus yang kita pakai. Pakaian yang paling bagus di antara pakaian-pakaian kita yang lain. Nah, jadi budaya beli pakaian baru ini mungkin asal usulnya dari situ lah. Nah, jadi kebiasaan kita di Indonesia khususnya kalau sudah menjelang Idul Fitri orang berbondong-bondong pada beli baju baru. Nah, padahal itu bukan satu kewajiban. Nah, satu kewajiban yang dimaksud dengan kesunahan itu adalah memakai pakaian terbaik, bukan berarti selalu pakaian yang baru. Terbaik. Kemudian memakai wangi-wangian. Nah, jadi salah satu rasa syukur kita tentu adalah kita memuliakan tubuh kita untuk bisa dengan memakai wangi-wangian biar tercium wangi atau harum tadi. Nah, wangi-wangian ini tentunya juga bisa kita pilih-pilih lah. Nah, kada sembarangan karena mungkin banyak juga parfum-parfum yang sifatnya ternyata ada dasarnya atau bahannya yang berasal dari yang haram. Nah, itu yang kita hindari. Jangan sampai nanti malah
Kita niatnya ingin memakai wangi-wangian biar melaksanakan sunnah, tapi ternyata menyebabkan ibadah kita tidak diterima karena ada bagian dari yang kita pakai ternyata barang yang tadi haram, yang sifatnya bisa merusak ibadah kita. Kemudian yang ketiga, sebelum nanti kita melaksanakan Idul Fitri ke musala, ke surau atau ke lapangan atau ke masjid tadi, kita juga disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Makan terlebih dahulu sebagaimana yang sudah dibiasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi, dan diperintahkan oleh beliau dalam hadisnya apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula wa la ya'kulu yaumal adha hatta yarji'u fayakula min udhiyatih. Nah, Rasulullah biasa berangkat salat Idul Fitri dan salat Id pada hari raya Idul Fitri dan beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari raya Idul Adha beliau tidak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari salat Id baru beliau menyantap hasil kurbannya. Nah, jadi ini kebiasaan Rasulullah yang beliau lakukan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri, beliau makan terlebih dahulu. Ini salah satu kesunahan juga. Nah, adapun salat Idul Adha, nah yang dimaksud kesunahan di sini adalah beliau menyantap dari hasil kurban yang kita laksanakan. Kemudian yang berikutnya, di antara yang biasa Nabi lakukan dan ini merupakan juga yang bisa kita tauladan pada beliau, beliau itu saat pergi menuju tempat sholat Idul Fitri dan pulang dari tempat sholat Idul Fitri itu dianjurkan untuk melewati jalan yang berbeda. Nah, jadi hal ini dimaksudkan agar saat pergi dan pulang kita bertemu dengan lebih banyak orang yang bersilaturahmi. Nah, jadi selain itu kita juga dianjurkan berjalan kaki menuju tempat sholat Idul Fitri. Nah, sebagaimana hadis Nabi dalam hadis beliau, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu id halafat tariq. Nah, Nabi beliau lewat jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Maksudnya apa? Agar beliau lebih banyak menyapa, lebih banyak agar beliau lebih banyak menemui orang-orang. Nah, untuk bisa bersalaman, bersilaturahmi. Jadi mungkin kan setiap kita menuju masjid itu harapannya ketika kita bertemu orang lain, nah kita dengan tegur sapa, dengan bersalaman, nah untuk menjadikan keakraban karena sesama saudara seiman. Nah, saudara seiman. Nah, itu beberapa sunnah yang bisa dilakukan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, sekarang kita masuk pada pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, sholat Idul Fitri ini sangat dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah. Nah, tidak sendiri-sendiri. Nah, tidak sendiri-sendiri, tapi dilaksanakan berjamaah. Yaitu tadi tempat yang dianjurkan adalah masjid, kemudian lapangan luas, terhampar, juga bisa di musala. Nah, tergantung biasanya di musala itu kalaunya memang jauh dari masjid atau warga sekitarnya banyak jamaahnya dan di masjid tidak bisa menampung lagi. Nah, jadi itu tempat-tempat yang disunahkan untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri. Adapun tata cara, kaifiah sholat Idul Fitri ini tentunya sama seperti sholat sunnah lainnya. Kita menjadi syarat sah sholat itu harus dengan cara diawali bersuci atau berwudu. Nah, jadi berwudu terlebih dahulu. Tidak boleh tidak berwudu. Jadi setiap sholat yang kita lakukan kalau tanpa menyucikan diri dengan menghilangkan hadas kecil, maka tentunya sholatnya tidak sah. Seperti itu juga ketika pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, untuk tata caranya dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri,
ini diawali sama seperti sholat lainnya adalah takbiratul ihram dan menyertakan niat di sana. Nah, menyertakan niat. Nah, adapun lafaz niatnya usolli sunnatal idil fitri rakataini ma'muman lillahi ta'ala. Bagi kita sebagai makmum. Nah, kalau sebagai imam berarti usolli sunnatal idil fitri rakataini imaman lillahi ta'ala. Nah, jadi niatnya dalam hati ketika mengangkat takbiratul ihram, sengaja aku sembahyang sunat hari raya Idul Fitri 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Nah, baru mengangkat takbir. Jadi disertakan dengan takbir tadi. Allahu Akbar. Nah, itu takbir apa namanya? Takbiratul ihram. Nah, selanjutnya setelah takbiratul ihram, maka kita disunnahkan membaca doa iftitah. Nah, disunahkan membaca doa iftitah. Doa iftitah, nah itu kita baca sebagaimana biasa. Nah, setelah membaca doa iftitah, baru dilanjutkan dengan takbir. Nah, takbir sebanyak 7 kali. Nah, jadi tadi Allahu Akbar, takbiratul ihram, baru membaca Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai seterusnya. Selesai takbiratul ihram, baru takbir lagi Allahu Akbar. Nah, yang dibaca apa? Setiap kali takbir yang kita laksanakan, nah kita membaca di sela-sela takbir yaitu membaca tasbih membaca tasbih. Nah, membaca tasbih itu bisa dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu bacaan tasbih yang kita baca setelah takbir tadi yang kita lakukan. Jadi takbirnya tadi setiap kali takbir setelah doa iftitah Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Takbir lagi oleh imam Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim sampai 7 kali takbir, namun tasbihnya berarti 6 kali tasbih. Nah, jadi Allahu Akbar sekali tasbih, Allahu Akbar sampai takbir yang 7 Allahu Akbar. Imam langsung membaca surah Al-Fatihah. Nah, jadi setelah 7 kali takbir dan 6 kali tasbih yang kita baca, imam melanjutkan surah Al-Fatihah. Nah, melanjutkan surah Al-Fatihah, setelah surah Al-Fatihah, maka dilanjutkan surah-surah pendek. Nah, yang dianjurkan surah yang dibaca ini sama seperti biasa di sholat Jumat lah. Nah, biasa di sholat Jumat. Jadi di rakaat pertama surah yang dibaca adalah surah Al-A'la. Nah, Sabbisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa dan seterusnya. Nah, itu surah yang disunnahkan. Nah, surah yang disunnahkan. Nah, jadi tadi membaca surah, setelah membaca surah baru lanjut dengan rukuk. Nah, selesai surah Al-A'la yang kita baca, baru rukuk, kemudian bangun dari rukuk dan seterusnya, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud kembali dan bangkit rakaat yang kedua. Nah, bangkit rakaat yang kedua, jadi setelah sujud nih lah, nah sujud Allahu Akbar. Nah, bangkit dari rakaat kedua, maka selanjutnya kita takbir 5 kali. Allahu Akbar, kembali membaca tasbih. Nah, jadi takbir yang tadi bangun dari sujud itu tidak termasuk. Nah, itu tidak kita hitung. Jadi takbir 5 kali itu setelah bangkitnya rakaat yang kedua. Nah, jadi setelah takbir
ini dibaca takbirnya 5 kali, berarti tasbihnya 4 kali tasbih. Nah, jadi 4 kali tasbih. Nah, ini rakaat yang kedua. Jadi rakaat yang pertama tadi berapa? 7 kali. Kemudian rakaat yang kedua itu sebanyak 5 kali tasbih. Nah, 5 kali 5 kali takbir, 4 kali tasbih. Nah, yang berikutnya setelah tadi 5 kali takbir, baru dilanjutkan imam melanjutkan dengan surah Al-Fatihah. Nah, jadi surah Al-Fatihah, setelah surah Al-Fatihah, maka imam melanjutkan surah pendek. Surah pendek. Nah, surah pendek di sini disunahkan sama seperti dengan sholat Jumat, yaitu membaca surah Al-Ghasyiyah. Nah, jadi surah Al-Ghasyiyah. Sedangkan makmum kan tinggal mendengarkan saja. Nah, tinggal mendengarkan saja. Karena di dalam salat Idul Fitri ini biasanya itu surah dan Al-Fatihahnya dan surahnya itu dibaca secara keras. Yang berikutnya setelah tadi membaca surah, baru lanjut dengan rukuk, kemudian bangun dari rukuk, i'tidal, sama seperti biasa bacaannya, kemudian sujud, duduk antara dua sujud, kemudian sujud kembali, dan dilanjutkan dengan duduk tahiyat akhir. Jadi 2 rakaat sholat yang kita lakukan. Kemudian ditutup dengan salam. Nah, selesailah sholat Idul Fitri. Nah, jadi sholat Idul Fitrinya selesai kita laksanakan. Nah, jadi seperti itu kaifiat tentang tata cara sholat Idul Fitri tadi. Jadi yang berbeda adalah dibanding dengan sholat sunnah lainnya, adanya takbir di awal di rakaat yang pertama sebanyak 7 kali, kemudian dilanjutkan dengan takbir sebanyak 5 kali itu setelah bangun dari sujud di rakaat yang kedua. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan nanti baik kalian sebagai makmum maupun kalaunya nanti ditugaskan sebagai imam. Nah, sebagai imam. Mudah-mudahan ini bisa nanti diterapkan tentunya. Yang berikutnya mungkin sedikit Ustadz mengulas tentang keutamaan di hari raya Idul Fitri, pelaksanaan sholat. Nah, ini yang pertama keutamaannya adalah kita tadi sebagai rasa syukur kita kepada Allah setelah tadi 1 bulan penuh kita di bulan Ramadan melawan hawa nafsu kita dari segala sesuatu yang sifatnya sebenarnya mungkin terbilang mubah, nah, namun bisa menjadi nilai ibadah ketika kita niatkan itu karena Allah. Kemudian yang amalan-amalan sunnah bisa bernilai wajib. Begitupun kita juga menghindari dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, oleh Allah. Di antaranya adalah di dalam hari raya Idul Fitri, kita kenapa melaksanakan sholat Idul Fitri adalah sebagai rasa syukur kita mengagungkan asma Allah. Makanya utamakan adanya tasbih tadi sebagai keagungan kita dengan mengucap tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu tasbih merupakan ucapan keagungan bagi Allah. Nah, asma Allah, subhanallah, maha suci Allah, dan seterusnya. Dan juga disunahkan banyak mengumandangkan takbir, misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, biasanya orang bertakbir. Nah, kemudian kita tentunya mendapatkan pahala yang menjadi kesunahan, sunnah muakkad tadi,
dan kita diperintahkan juga memperbanyak zikir. Nah, untuk mengingat Allah, untuk mengingat Allah. Kemudian keutamaan sholat Idul Fitri, sholat ini dilaksanakan secara disunahkan secara berjamaah. Nah, tentunya ini sebagai rasa kekeluargaan kita, rasa saudara kita kepada sesama. Nah, jadi dan tentunya ketika dilaksanakan berjamaah ini mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Nah, juga merupakan kesempatan bagi kita bisa merapatkan barisan. Nah, melalui sholat Idul Fitri ini yang tadinya kada kenal, kada pernah ketemu, akhirnya kita bisa bertemu dengan sanak keluarga kita. Nah, salah satu budaya yang bagus yang ada di Indonesia adalah budaya mudik tadi. Nah, mungkin sama seperti kalian, nanti ada yang mudik ke Jawa, ada yang mudik ke kampung halaman, begitupun Ustadz juga biasanya ketika mudik pulang kampung. Nah, yang biasa dulu teman waktu kecil yang Ustadz kada pernah ketemu, akhirnya ketemu di momen Hari Raya Idul Fitri ini. Nah, kita bisa saling mengingat memori waktu pertemanan waktu kecil. Nah, karena kan Ustadz sendiri sudah lama meninggalkan kampung halaman dan pulang sangat jarang. Artinya apa? Begitupun banyak teman-teman Ustadz yang sewaktu kecil yang juga mungkin ke kampung atau merantau ke tempat lain. Tapi di momen Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri, kita saling bertemu, saling bersilaturahmi. Karena salah satu keutamaan silaturahmi adalah memanjangkan umur. Yang berikutnya, salah satu kelebihan dari sholat Idul Fitri adalah silaturahmi tadi sesama muslim. Nah, jadi silaturahmi sesama muslim, kemudian juga kita merayakan bersama kemenangan umat Islam. Nah, kemenangan dari apa? Kemenangan dari bisa melawan hawa nafsu tadi. Nah, bisa melawan hawa nafsu, bisa menjadikan mudah-mudahan diri kita menjadi fitri lagi, fitrah lagi, suci lagi, setelah mungkin di bulan-bulan yang lain kita dengan kesibukan yang berbagai macam. Nah, alhamdulillah kita peraturan di sekolah ini, yaitu sekolah diliburkan tujuannya untuk bisa memperbanyak ibadah. Nah, memperbanyak ibadah. Kemudian tentu juga ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri tergambar kekuatan umat Islam. Jadi orang akan takutlah mungkin melihat bagaimana kekompakan umat Islam ini. Karena di sana terlihat banyak mungkin di hamparan lapangan yang luas penuh semua, masjid penuh, musala penuh. Nah, di saat itulah orang tidak membanding-bandingkan lagi atau tidak menilai satu sama lain, tapi menjadi ajang saling bermaaf-maafan. Yang kemarin mungkin bermusuhan melalui momen Idul Fitri, nah mereka saling merangkul, saling bersalaman. Nah, kemudian itu menunjukkan rasa kebersamaan kita, menunjukkan rasa kekuatan umat Islam itu sendiri. Kemudian yang terakhir juga, yang berikutnya, kita mengajarkan tentang kepedulian. Nah, di dalam momen Idul Fitri, jadi umat Islam saling memberikan memberikan sumbangsihnya, kemudian peduli terhadap sesama. Biasanya banyak nang berbagi amplop, ya kalau ada amplopnya aja lawan isinya. Nah, momen mengeluarkan zakat mal maupun zakat fitrah. Nah, zakat mal, nah walaupun zakat mal itu penghitungannya kan tidak melulu di momen Ramadan atau Idul Fitri, tapi setelah satu haul, setelah satu tahun. Namun biasanya menjadi kebiasaan kita, hitungan satu haul ini kebanyakan itu dilaksanakan di momen Ramadan maupun Idul Fitri. Jadi di saat itulah orang akan berbagi kepada sesama, peduli kepada orang-orang yang membutuhkan, begitupun dengan
zakat fitrah tadi. Nah, zakat fitrah. Nah, jadi mudah-mudahan insya Allah nanti kita menemui dalam beberapa hari ke depan eh, hari yang fitrah, nah hari yang fitri yaitu hari raya Idul Fitri, dan jangan sampai nanti kita lewatkan momen kesempatan melaksanakan sholat Idul Fitri ini, karena ini merupakan sunnah muakkad, sunnah yang sangat diperintahkan oleh Rasulullah, nah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Mungkin ini saja yang dapat Ustadz sampaikan, karena untuk kaifiat yang paling penting yang kalian laksanakan, mudah-mudahan ini bisa bisa kita betul-betul terapkan sesuai dengan ketentuannya. Jangan sampai nanti sholat yang kita lakukan, sholat yang diutamakan ini kita lewatkan karena ketidaktahuan kita tata cara sembahyangnya, dan sholat kita tidak sah padahal momennya hanya dalam satu kali setahun. Nah, kemudian juga sama seperti sholat Idul Adha dilaksanakan hanya dalam satu kali setahun. Nah, mungkin cukup dari Ustadz. Ustadz akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz Nasrullah yang sudah menyampaikan tausiah beliau tentang sholat Idul Fitri. Jadi di sana beliau mau memaparkan tentang sholat sunnah sebelum sholat Idul Fitri, kemudian sholat Idul Fitri di mana aja, dan lain sebagainya. Baik, Ustaznya sebenarnya tuh pengen buhan kami belum betang nembian, tapi katanya ada yang sudah kada sabar lagi dari Najib anak petakon. Najib, langsung saja lah Ustaz, ulun bacakan pertanyaan dari Najib kelas 7B. Assalamualaikum Ustadz, adakah tata cara sholat Idul Fitri yang berbeda antara Muhammadiyah dan NU? Luar biasa pertanyaannya Najib, terima kasih. Langsung kayak Ustadz. Oke. Berarti dari chat-chatan berarti jalan. Oke. Ya. Untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri ini kan mungkin organisasi yang besar yang ada di Indonesia, itu ada dua organisasi besar, NU dan Muhammadiyah. Nah, secara garis besar yang Ustadz ketahui kan ini kita dari kalangan NU. Nah, untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri itu di kalangan NU sebagaimana yang sudah Ustadz sampaikan tadi. Nah, Ustadz sampaikan tadi tata caranya, kaifiatnya. Nah, kemudian dari kalangan Muhammadiyah, nah kebetulan mungkin yang berbeda kadang adalah ketentuan jatuhnya Idul Fitri itu sendiri. Nah, mungkin itu yang kadang mungkin yang berbeda. Kalau dari segi sholatnya, Ustadz tidak terlalu mendalami mungkin di kalangan Muhammadiyah seperti apa, tapi Ustadz yakini tidak berbeda dari segi pelaksanaan sholatnya, karena secara rujukan juga sumbernya sama Al-Quran dan hadis. Nah, mungkin nanti coba Ustadz pelajari lagi apakah mungkin ada perbedaan di kalangan Muhammadiyah. Nah, kebetulan karena Ustadz dari kalangan NU, yang Ustadz ketahui ya tata cara kaifiah NU yang dilaksanakan. Adapun Muhammadiyah Ustadz kebetulan belum mempelajari nih seperti apa nanti pelaksanaan sholatnya, atau mungkin ada yang dari dari siswa-siswi yang kebetulan biasa sholatnya di di masjid ataupun di lapangan dari Muhammadiyah yang bisa menyampaikan, ya silahkan. Kebetulan Ustadz biasanya tata cara NU yang Ustadz pakai. Ya mungkin itu saja. Mungkin ada dari siswa-siswi yang tahu mungkin tata cara salat Muhammadiyah, apakah ada perbedaan dari yang Ustadz sampaikan tadi, bisa disampaikan nih sebagai ya pengetahuan kita lah. Nah, ini pengetahuan kita.
Oke, adakah bun yang soleh-solehah yang sholatnya Muhammadiyah? Ulun saja. Siap. Nah, Buka oke. kamera. Ryan, Ryan mungkin ada nih coba pernah membaca atau mengikuti sholat. Ya. Oke. Apa? Oke. Amun ulun sih dari Bahari Muhammadiyah tadi. Oh ya, kayak apa Ryan? Dia namanya. Amun Muhammadiyah Tata itu caranya. sholatnya kan ada perbedaan sama aja kayak NU Zat. Oh, sama aja lah. Takbiran, nggih sama aja. Tata caranya, Anda kaifiatnya sama aja. Oke. takbirnya sama 7 dan 5 lah berarti lah. Oke, sama aja, kan ada perbedaan sama sekali. Karena Oh kan iya, iya. gurunya itu kan sama aja sebenarnya. Siap, siap, siap. Oke, Nah, ini. Makasih Ryan infonya. oke, Sat. Nah, ini jadi sama. Oke, mungkin yang lain saja ada yang bertanya. Oke. Kemudian dari Arfafian. Nama tadi Arfafian tuh ya. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Apakah ada batas waktu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri? Arfa buka kameranya, tadi Ustadz Jad belum buka kamera. Guys, silakan Ustadz. Ya, nah jadi sholat Idul Fitri ini dilaksanakan ketika antara biasanya jam 7.30 kurang lebih sampai jam 8.30 itu yang disunahkan. Nah, jadi ketentuan pelaksanaan sholat Idul Fitri ini sejak mulai terbitnya matahari. Nah, mungkin kalau kita hitung kayak dimulainya biasa sholat duha itu bisa. Nah, kemudian hingga tergelincirnya matahari, yaitu waktu sholat zuhur. Nah, namun yang sangat disunahkan yaitu tadi di pagi hari mungkin kisaran jam 7.30 sampai jam 8.30. Nah, kurang lebih seperti itu. Namun kalau hari raya Idul Adha itu disunahkan lebih cepat, lebih awal. Nah, lebih awal. Kenapa? Karena kan ada satu rutinitas ibadah lagi yang disunahkan, yang dianjurkan adalah menyembelih hewan korban. Nah, biasanya lebih cepat dilaksanakan agar nanti kada kesiangan pelaksanaan penyembelihan hewan korban tadi. Nah, itu mungkin itu saja. Oke. Arfa, sudah cukup Arfa suara Pian? Sudah saja. Terima kasih. Terima kasih, alhamdulillah. Ini sudah ada 2 pertanyaan. Lagi apa sudah cukup Ustadz? Kalau memang tidak ada, kenapa kita tutup? Kalau ada lagi silakan. Gila ternyata. Oke, si cantik Sabila silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau misalnya kita pas sholat Idul Fitri itu tertinggal takbir loh, kita tuh cuman sempat takbir tuh takbir yang ke-7 itu sah lah Ustadz. Atau nah jadi Nah, jadi dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri, takbir itu hukumnya sunnah, Sabila. Walaupun sebenarnya yang kita lakukan tanpa takbir pun sebenarnya itu juga sah sholatnya. Nah, jadi jangan khawatir ketika kita mungkin dalam keadaan ketinggalan, ya kada apa-apa, lanjutkan aja sholatnya, ikuti imam. Nah, ikuti imam. Nah, itu sifatnya sunnah saja. Nah, bisa saja kita langsung mengikut sebagaimana imam. Mungkin nanti ketika kita datang ternyata imam sudah baca Al-Fatihah nih. Nah, maka kada apa-apa, teruskan aja sholatnya tanpa takbir pun insya Allah sholatnya tetap sah. Karena itu termasuk sunnah saja. Tanpa kita lakukan ya tetap sah. Oke. Gimana Bel? Sabila oke? Oke, terima kasih Ustadz. Terima kasih. Kayaknya masih ada yang bertanya nih Ustadz dan penasaran tentang sholat Idul Fitri. Si Abi. Bi? Ini Ya, Abi silakan. Assalamualaikum Ustadz Nasrullah. Waalaikumsalam. Ustadz Nasrullah, kenapa untuk rakaat pertama surah Qaf atau Al-A'la dan untuk rakaat kedua surah Al-Qamar atau Al-Ghoshiyah yang dibacakan? Ini ada hadisnya, Ustadz. Ya. Terima kasih. Pelaksanaan sholat Idul Fitri ini sebagaimana juga disunahkannya di
surah yang dibaca itu adalah surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Nah, kebetulan hadisnya nih Ustadz, kada sempat membuka kembali hadisnya seperti apa. Nah, itu merupakan sunnah tadi, berarti merupakan anjuran yang memang dianjurkan oleh Nabi. Coba kita Ustadz buka kembali dulu. Insya Allah hadisnya seperti apa nanti mungkin di lain waktu disampaikan. Nah, kebetulan Ustadz nih kada hafal lah. Nah, kada hafal hadis tersebut yang menganjurkan tadi surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Nah, kalau Ustadz asal jawab aja, kena asal bacakan ya apa bahaya pulang, kena hadis palsu lagi, kena Ustadz bukakan dulu. Ada sempat atau mungkin ada dari yang lain yang mungkin mengingat hadisnya, atau dari siapa? Royan mungkin ada pernah baca hadisnya, Royan? Belum pernah, Ustaz. Belum. Nah, belum juga lah. Yang lain belum tahu lah. Nah, kita coba tanya, atau kita coba Ustadz buka kitab dulu. Karena Ustadz bacakan. PR bagi Ustadz berarti anulah bila nanya. Atau coba bisa di chat kena, chat kena Abi Husan. Ya mungkin itu saja cukup. Ya, alhamdulillah luar biasa Ustadz. Soleh-soleh ini pertanyaannya mendalam sekali. Nggih, Ustadz Royan kira ada pertanyaan kalau Ada saja dari tadi lo angkat tangan. silakan Ustadz Royan. Tinggi saja. Ustadz, kan Muhammadiyah sampai NU ini kan sering terjadi namanya perbedaan waktu penanggalan awal. Nah, kebetulan dari Muhammadiyah sendiri dan menurut informasi dari pemerintah itu tanggalnya sama Idul Fitrinya. Nah, jadi kan Idul Fitrinya mungkin sama. Nah, pertanyaannya yang seperti tahun kemarin itu kan Idul Fitrinya kan beda ya. Muhammadiyah duluan selesai, NU agak lambat 1 hari. Nah, pada saat itu juga dari keluarga ulun itu ada yang mengikuti pemerintah. Dan sementara dari keluarga ulun yang Muhammadiyah itu enggak sholat Idul Fitri, mengikuti yang pemerintah sholat Idul Fitrinya. Karena ada video ceramah dari Habib Rizik yang membolehkan sholat Idul Fitri itu mengikuti pemerintah. Jadi yang Muhammadiyah yang pada saat itu NU-nya puasa, karena Muhammad itu mengikuti penanggalan mereka sendiri, jadi pada hari itu tidak puasa dan sholat Idul Fitrinya mengikuti pemerintah. Nah, itu apakah diperbolehkan atau tidak, Ustaz? Terima kasih. Coba bisa diulang Royan, maksud secara intinya yang pian tanyakan tadi kayak Pak, sebelum menangkap. Nah, Intinya itu misal Muhammad ini kan seringnya Muhammad itu sering duluan selesai puasanya. Nah, oh ya, terus agak berlambat. Nah, apakah boleh sholat Idul Fitrinya itu mengikuti NU sementara puasanya mengikuti Muhammadiyah? Karena kan ada yang berpendapat seperti Habib Rizik kemarin, biar sholatnya bareng-bareng gitu. Apakah boleh? oh jadi sholatnya duluan, tapi puasanya tetap dilanjutkan gitu kan? Sholatnya itu berdudi, puasanya itu berdahulu, gitu. Apakah boleh? Puasanya sudah selesai. Karena ngikutin Muhammadiyah. Nah, tapi sholatnya ngikuti NU yang belum selesai. Ya, apakah boleh iya. gitu? Oh gitu. Nah, jadi sebenarnya salat Idul Fitri ini kan dilaksanakan yaitu di 1 Syawal. Nah, 1 Syawal yaitu pelaksanaan salat Idul Fitri. Nah, sebenarnya apa yang kita yakini itu yang mungkin yang paling afdal bagi kita. Nah, yang paling afdal bagi kita. Bagi Muhammadiyah, mereka menggunakan kan hitungan dalam penentuan selesainya bulan Ramadan. Nah, jadi ketika hisab ini bisa ditentukan lebih jauh-jauh hari biasanya karena sudah ada hitung-hitungannya. Jadi sudah ada ketentuan kapan pelaksanaan jatuhnya 1 Syawal. Adapun NU itu yang dipakai adalah ru'yatul hilal. Nah, jadi melihat hilal tadi sekian derajat baru bisa ditentukan kapan jatuhnya 1 Syawal. Nah, bagi yang
tadi meyakini bahwa masuknya 1 Syawal itu dilaksanakan misalnya pada tanggal 1 Syawal ternyata hari Minggu misalnya kan. Nah, maka melaksanakan sholat Idul Fitrinya adalah tanggal 1 Syawal tersebut gitu. Nah, kalaunya memang yang dia yakini ternyata misalnya 1 Syawalnya hari Sabtu, maka ketentuannya ya pelaksanaan sholat Idul Fitrinya seharusnya juga dilaksanakan hari Sabtu tersebut. Tapi kalau dia meyakini misalnya pelaksanaan sholat 1 Syawalnya hari Minggu, tapi sholatnya hari Sabtu, nah otomatis kan tidak tepat tuh pelaksanaan waktunya. Nah, mungkin itu yang menjadi miss-nya, menjadi tidak tepatnya pelaksanaan tadi. Karena pelaksanaan sholat Idul Fitri itu dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, kemudian mulai terbitnya matahari sampai sebelum waktu zuhur atau tergelincirnya matahari. Nah, mungkin itu yang Ustadz pahami. Nah, cuma kurang tahu Ustadz kalau memang ada yang membolehkan, mungkin ada dari rujukan yang lain lah. Nah, rujukan yang lain. Nah, kalau itu kasusnya kemarin ada yang membolehkan kah, Ryan? Enggak Ustaz, Habib Rizik semalam tuh ada videonya ulun. Oh ya, apa Sidin, mungkin dasar Sidin gitu, nah membolehkan adalah, biar ingat lah. Berarti itu potongan video sebenarnya, apa ngarannya? potongan video lah. Nah, mungkin ada dasar bagi Sidin ketika mengutarakan itu. Berarti itu ketentuannya tadi meyakininya kayak tadi lah, umpamanya misalnya meyakini 1 Syawalnya hari Minggu, tapi dilaksanakan boleh di hari Sabtu kayak gitu. Oke, apa ya? Oke, bujur, sebagai misal biar bareng-bareng sholat Idul Fitrinya, jadi nggak sendiri-sendiri, kata beliau. Oh gitu. Nah, ini mungkin itu ambilan dasar Sidin lah. Nah, mungkin ambilan dasar Sidin tadi adalah kita mengutamakan tadi apa yang menjadi ya kan ulil amri minkum kan. Nah, mungkin mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah, mungkin dasarnya dari situ. Nah, mengikuti anjuran pemerintah bahwa melaksanakan sholat Idul Fitrinya nanti pada hari yang sudah ditentukan pemerintah dan sebagai rasa kekompakan. Nah, mungkin itu, mungkin dasar Sidin. Nah, mungkin itu Royan. Oke, kalau sesuai ketentuan kan sebenarnya harus 1 Syawal gitu. Ya. Oke. Jazakallah khairan. Ya, sama-sama. Masya Allah, Ryan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jam sudah menunjukkan jam 10:04. Tidak ada lagi loh yang raise hand. Baiklah. Oke, kira lo sepahmilai? Cukup sudah kayaknya. Ya, cukup saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup tausiah Ramadan kita yang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih soleh-soleh yang luar biasa. Terima kasih yang sudah on cam. Ustazah sangat hargai. Oh iya, foto dulu sama Sepahmi. Arpapia dan teman-teman, silahkan buka kameranya. Kita fotoan dulu sama Ustaz Fahmi. Patan. Ya, tadi kita buka siapa-siapa nih Ustaz Rapi, Hasbi, Evan. Yuk buka dulu yuk, nyaman kita ambil foto dulu. Banyak yang belum banyak yang buka nih. Melisa, haruskah Ustazah berkicau-kicau lagi? Melisa, Kevin, Danis, Ula, Farah, Askia, Hasbi, Arapi, Pat, Evan, Akila, Abel. Apa lo saja? Ya kita ambil lah. Ya banyak. Duan. Yap. Si ganteng. Hadap sini semua. 3, 2, 1. Iya. Iya, sudah selesai. Sudah selesai? Oke, sudah selesai bahannya, jangan tegang. Ya, Terima kasih. sedikit itu saja. Pohon.
Ini ada ulun menemukan tentang tadi yang jadi pertanyaan Abi tadi. Nah, Oke. adapun masalah tadi disunahkannya membaca surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah itu terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nomor hadisnya itu 891. Jadi bunyi hadisnya ya terjemahnya adalah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW membaca surah Al-A'la pada rakaat pertama dan Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Ini bunyi hadisnya kebetulan nggak ada disebutkan di sini. Nah, jadi itu ada terdapat di dalam kitab hadis riwayat Muslim nomor 891 hadisnya yang menyebutkan tadi kesunahan surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah tadi saja. Oke. Oke, siap. Bi, sudah puas ya? Sudah, Ustazah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih soleh-soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.